Waze atau Google Earth itu kan bisa lihat dari atas kan. Iya benar. Kalau kita lihat itu katanya daerah Menteng dan sekitarnya itu adalah lambang dari kepala kambing Baphomet. Halo Smart Viewers, welcome to Red Book bersama gue Emma dan gue Matthew yang akan membahas berbagai konspirasi. Betul banget. Nah, buat teman-teman Smart Viewers yang nggak tahu program Red Book itu program apa sih? Apa tuh, Mak? Nah, program Red Book itu adalah program yang menceritakan berbagai konspirasi. Asik, kita ngebahas nanti full konspirasi ya, Mak ya? Yes, bener banget. Wah, asik-asik. Hari ini kita mau bahas apa nih, Mak? Kita langsung spill aja kali ya topik pembahasan kita kali ini. Boleh banget, Mak, boleh banget. Kita hari ini akan membahas Freemason. Freemason. Itu aku ingat ya, kalau dengar kata-kata Freemason itu aku ingatnya bahasa Perancis tuh. Oh iya. Ada terdiri dua kata yang berbeda. Apa tuh, Matt? Free sama Mason. Mason itu kayak istilahnya kayak pengrajin dan juga free-nya itu kalau di kamusnya orang-orang Perancis itu free itu artinya bebas, benar-benar bebas, sebuah kebebasan. Oh, I see. Libertas, bebas banget gitulah. Mereka mau ngapain itu bebas. Jadi Freemason ini kayak sebuah organisasi gitu ya? Iya, jadi organisasi para pekerja keras yang punya pemikiran bebas. Begitu. Jadi kita bebas gitu mau ngelakuin apa aja gitu ya? Dan mau bahas apa aja. Makanya kan Freemason sendiri itu kan awalnya startnya di negara-negara Eropa. Karena kan negara Eropa sendiri itu kan memiliki paham libertarian. Jadi mereka tuh bebas semua. Nah, disitulah mulainya terbentuknya Freemason ini ya, Mak. Jadi pada tahun 1717 itu pertama kali Freemason dibuat dan lokasinya ada di Inggris. Pertama kali banget di Inggris ya? Yes, pertama kali banget di Inggris. Dan juga tujuan dari Freemason itu awalnya itu buat membahas seputar masalah sosial yang ada. Jadi misalnya kayak ngebahas masalah kemiskinan, masalah politik, mungkin masalah lingkungan sekitar, mungkin masalah dan lainnya bisa dibahas lah di situ. Awalnya tapi kan. Tujuan awalnya. Tapi setelah itu Freemason itu sendiri di-expand. Teman-teman juga buat Emma itu di-expand banget. Pertama pasti di Inggris lah. Di Inggris di-expand. Ke kota-kota lain. Betul, sampai ke negara-negara Eropa lain hingga ke Indonesia. Yes, bener banget. Jadi Freemason ini pernah masuk ke Indonesia. Betul. Di awal 1900. Betul. Dan juga itu masuk ke Indonesia karena pengaruh dari kolonialisme Belanda. Yap, bener banget. Jadi karena dulu kan zamannya ada Belanda masih masuk, makanya Freemason ini juga ikut masuk gitu kan. Nah, bener banget. Karena kan Belanda sendiri kan negara Eropa yang terkena pengaruh nih ya kan. Yap, dan akhirnya mereka tuh ternyata membuat semacam kayak base camp kecilnya di Indonesia juga. Lebih tepatnya di kota Batavia yang sekarang ini Jakarta, teman-teman. Nah, juga aku ingat kalau bahas-bahas Freemason ini ya, mereka tuh punya semacam rapat. Dan rapat itu punya istilah. Apa tuh? Namanya logi atau nggak logi. Nah, ini merupakan kayak tempat-tempat mereka tuh mengadakan rapat dan juga diskusi internal sesama anggota-anggota lainnya. Jadi mereka tuh bisa ngebahas apa aja, mau ngobrolin apa aja, topiknya apa aja tuh bisa banget didiskusikan di logi itu. Dan juga kenapa namanya Freemason ini? Karena kan ada free-nya nih, kebebasan. Artinya apa? Nah, orang-orang yang masuk ke Freemason ini itu memiliki agama yang berbeda semua. Bebas mau mengambil agama apa aja, dari suku mana aja, dari tingkat kekayaan yang mana aja bebas. Jadi mereka tuh udah nggak mandang, kayak benar-benar bebas lah gitu. Mau kalangan mana aja datang aja. Dari gitu. Etnis, suku, budaya apapun ya boleh masuk gitu ke Freemason ini gitu ya. Karena oleh karena itu banyak banget orang-orang pada zaman itu kayak oh iya ini berarti kayak semacam komunitas yang menerima apa aja gitu. Jadi mereka tuh mau-mau aja. Mereka tuh nggak mempedulikan gitu jadinya. Apalagi tujuan awal yang dibilang para pendiri Freemason ini untuk apa ya, kayak persaudaraan gitu. Bener banget, karena kan mereka maunya satu komunitas yang benar-benar saling bahu-membahu kan. Apalagi ngebahasnya sosial. Bener banget. Jadi siapa sih yang nggak mau masuk gitu kan ke Freemason, apalagi nggak bayar, bisa masuk dengan mudah lagi, ya kan? Bahas masuk dengan mudah, ya aku setuju banget. Karena kalau nggak salah satu cara buat masuk Freemason tuh cuma gampang, tiga hal. Pertama itu harus di atas umur 18 tahun. Wow, berarti dari muda kita bisa. Udah bisa ya? Kita bisa juga, Mak. Yang kedua itu mereka harus ikut yang namanya logi.
secara rutin, yang rapat-rapat internal itu, loji-lojinya itu mereka harus ikut. Dan yang ketiga itu harus aktif sebagai member dan juga harus aktif dan memiliki pengaruh di sekitar sosial. Jadi bertindak laku baik, membantu sekitar dan juga menunjukkan etika yang baik di sekitar gitu. Berarti kuncinya cuman rajin dan aktif. Betul. Ya. Simple banget. Tapi ya Emma, tapi nih ternyata kalau munculnya Freemason ini membentuk semacam apa ya, ada bibit-bibit pembelokan, spekulasi dari orang-orang. Iya, mungkin karena pengaruhnya juga udah global di mana-mana. Karena yang aku dengar Freemason ini kalau saat masuk ke Indonesia dia tuh mempengaruhi para tokoh-tokoh politik. Betul ya kan? Betul banget. Apalagi kan pas itu Indonesia sendiri kan lagi di era-era kemerdekaan. Yap, dan pengaruhnya keras banget di situ katanya. Oke, mungkin kita langsung boleh kali ya bahas konspirasinya kali ya. Yap, yang pertama itu adanya pengaruh kekuatan tersembunyi. Wow. Gitu. Jadi ada beberapa masyarakat yang berspekulasi adanya Freemason ini tuh dia pengen menguasai dunia atau pemerintahan gitu. Berarti dia kayak elit global gitu Iya, ya? benar banget. Jadi itu cukup serem sih kalau emang masuk ke Indonesia gitu kan. Jangan-jangan mereka tuh kayak berbuat baik, narik banyak orang buat melawan berarti ya. Memberikan pengaruh yang nggak benar gitu. Bener, ya. Kayak bad influence gitu untuk Indonesia. Terus yang kedua dia adanya hubungan dengan gerakan kemerdekaan. Gitu. Pantes dia di Indonesia lagi benar-benar naiknya tuh pas lagi era kemerdekaan berarti ya. Jadi emang cocok logi banget ya. Kita cocok login semuanya berarti ya. Waduh. Terus berikutnya juga ada kaitan juga dengan agama dan tradisi nih. Katanya nih di Freemason itu sendiri mereka tuh punya semacam ritual-ritual. Oh ya? Yang berhubungan sama okultisme dan juga mistis. Oh. Sampai sekarang nggak tahu apakah mereka benar-benar melakukan ritualnya. Tapi menurut beberapa catatan sejarah itu mereka ada ritual-ritual mistisnya itu. Dan itu yang buat orang-orang kayak ternyata sisi lainnya dari Freemason itu bukan sekedar perkumpulan doang, tapi ada suatu hal lain lagi yang dilakukan oleh teman-teman Freemason ini gitu. Oleh karena itu berhubungan sama topik berikutnya juga kayak ancaman buat di sebuah agama. Jadi ada beberapa agama tuh terancam, khususnya pada saat itu adalah di Indonesia agama Islam. Karena kan ya teman-teman juga emang sendiri tahu lah ya, agama Islam ini kan benar-benar kuat sama agamanya. Iya benar. Dan kental banget ya juga sama luas ya kan di Indonesia. Bener Dan banget. katanya ajaran dari okultisme ini atau yang mistis ini dari Freemason itu mengganggu dan juga bisa tidak sesuai dengan ajaran-ajaran dari agama Islam itu sendiri. Gitu. Berarti saking bebasnya Freemason ini bisa mengancam para ini ya. Iya, para teman-teman Islam kita betul. Iya, jadi itu jadi kayak semacam ancamannya lah. Terus beberapa masyarakat ini ngeklaim kalau Freemason ini itu merusak moralitas. Gitu. Karena mungkin efek kebebasan tadi yang kita bicarakan dari tadi. Jadinya kayak mungkin takut saking bebasnya, jadi tuh kayak membuat nama negara kita tuh yang jadi jelek gitu, merusak moralitas gitu. Berarti suatu hal bebas tuh nggak boleh terlalu bebas berarti. Bener, gak boleh over ya. Bener. Kayaknya semua hal yang over tuh juga nggak bagus gak sih? Makanya ada peraturan dan juga hukum untuk membatasi kebebasan. Yes, bener banget. Mungkin berikutnya ini juga berhubungan banget karena ada hubungan sama Pak Soekarno. Oh ya? Pak Soekarno. Ya kan sempat dibilang kan Pak Soekarno ini kan ya udah menjabat jadi presiden pastinya dong, presiden pertama kita ya kan. Tapi Pak Soekarno itu merasa ada yang aneh dengan Freemason ini. Beliau merasakan kalau ada suatu hal yang lain. Jadi kayak oleh karena itu Pak Soekarno pada tahun 1961 itu membubarkan Freemason yang ada di Indonesia. Jadi beliau merasakan kalau misalnya di Indonesia ini kayaknya apa ya? Ini kayak Isya merasakan ada hal yang lain dan juga bisa mengganggu prinsip Indonesia, bisa melanggar Pancasila dan juga masalah politiknya itu benar-benar mereka tuh ada pengaruhnya gitu jadinya. Karena kan secara nggak langsung mereka sebuah kelompok nih, sebuah kelompok. Kalau misalnya tiba-tiba kelompok yang makin membesar bisa membelok, gimana siapa yang mau nahan, bener kan? Bener. Jadi mendingan di-cut dari sekarang betul. Daripada merusak masa depan negara Indonesia gitu kan. Apalagi ada motif tersembunyi kan. Dan pas itu Pak Soekarno nggak tahu tuh apa sih tuh motif tersembunyinya. Makanya penting daripada dia takut dia cut off aja. Benar. Gitu. Keputusan yang sangat bagus. Betul. Untung di cut ya. Kalau nggak kita kayak sekarang nggak tahu deh ya. Kita akan menjadi seperti apa sekarang kita nggak tahu. Oke. Berikutnya ada apa nih? Kayaknya aku juga mau ngebahas ada tokoh-tokoh nggak sih ya kan?
Kayaknya tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh nasional tuh terlibat juga teman-teman. Karena adanya tokoh-tokoh ini makanya orang-orang tuh berspekulasi, Matt. Gimana tuh, Mat? Coba ada contoh-contoh tokohnya nggak nih? Yap. Jadi yang pertama dari Pangeran Aryo Notodirojo. Dia bergabung ke Freemason ini tuh pada tahun 87 dan memegang berbagai jabatan dalam kepengurusan si loji ini, Freemason ini. Berarti dia itu ikut rapat juga, dia aktif banget berarti ya. Benar. Dia tuh pernah jadi ketua Budi Utomo di tahun 1911 sampai 1914. Kita kayak lagi belajar sejarah ini ya, sejarah Indonesia ya. Indonesia ya teman-teman. Bahkan ini nggak pernah masuk gak sih? Masuk ya. Ada. Aku di sekolahku dapat sih. Kamu anak sejarah banget ya? Dapat anak IPS dapat. Oh iya benar. Terus gimana lagi tuh? Terus habis itu ada yang lain sih. Apa tuh? Ada dari Raden Mas Tumenggung Aryo Kusumo Yuda. Wah, namanya panjang ya. Nama orang dulu panjang-panjang ya. Panjang, setuju. Dia yang aku tahu juga ya, kalau aku inget-inget dia tuh tahun 1930 juga aktif di loji. Jadi kalau nggak salah setelah si Raden Mas ini, Pangeran Aryo ini keluar, atau misalnya dia udah di akhir-akhirnya, naiklah nih Mas Tumenggung ini. Yes, itu yang aku tahu kemarin. Aku riset juga kan, jadi adalah dia masuk itu untuk melanjutkan misi-misi di loji itu, karena kan bisa dibilang kan mereka ini lagi masa-masa di mana Belanda itu mulai lagi naik juga di Indo sebelum Jepang datang kan. Nah disitulah masa-masa di mana mereka tuh lagi bagus-bagusnya Freemasonnya gitu. Nah mungkin kita berikutnya mau ngebahas bekas jejak-jejak Freemason yang ada di Indonesia ya. Karena mungkin teman-teman nggak nyadar, tapi setelah kita lihat-lihat masuk akal juga gitu, ada jejak-jejak peninggalan dari Freemason itu di Indonesia. Boleh, langsung sikat, Matt. Langsung sikat berarti ya, langsung mulai ya. Oke, kita mulai dari simbol-simbol Freemason yang ada di Indonesia. Nah, buat teman-teman sendiri yang nggak tahu, di Freemason itu sendiri ada simbol segitiga yang mata Illuminati. Di mana? Aku ingat ada 4 simbol. Salah satunya itu. Mungkin teman-teman editor bisa tolong masukin ntar ya. Nah simbol itu yang the all seeing eye, dimana ya sama kayak yang pas kita bahas pas episode Illuminati nih ya. Jadi mereka tuh bisa melihat dunia secara lebih luas dan mereka punya tujuan tuh yang tadi menguasai dunia. Ini sangat berhubungan banget ya. Benar banget. Dan juga Bundaran HI ini dibangun tahun 1962, di mana-mana masa Freemason ini kan udah mau dibubarkan, ya kan, oleh Pak Soekarno kan udah dibubarkan tahun 61, 62 nya dibangunlah HI. Kayak ini mereka mau kasih simbol tersembunyi nih dari Bundaran HI. Karena kalau lihat dari atas, Bundaran HI itu punya simbol itu kayak mata Horus atau the all-seeing triangle yang aku bilang itu. Oh iya benar. Jadi kayak ada lambang Illuminati kalau lihat dari atas Bundaran HI-nya gitu. Kayaknya abisnya aku langsung lihat Bundaran HI deh. Boleh. Dan itu juga katanya ada mata Osiris kalau dihubungan dengan mitologi dari Mesir, itu punya sama hubungan sama Illuminati, the all seeing eye, ngelihat semuanya gitu. Gitu. Freemason ini ada hubungannya juga ya sama Illuminati ya ternyata ya. Mereka tuh juga nggak mau melepaskan Freemason begitu aja kan, tiba-tiba dadakan nih dibubarin sama Pak Soekarno, pasti mereka mau ninggalin jejak kan, makanya ini ada beberapa simbol-simbol yang ditahankan gitu. Oh I see, biar emang bener ke track gitu ya. Yes betul. Kalau Freemason pernah ada di Indonesia. Iya gitu. ada pengaruhnya kuat di Indonesia. Oke, mungkin nextnya boleh kali ya Maya. Boleh banget. Jadi nextnya tuh ada di Gedung Bapenas. Waduh, Gedung Bapenas. Iyap. Kenapa tuh di Gedung Bapenas? Jadi kalau di Gedung Bapenas itu dulunya tuh salah satu tempat loji Bintang Timur gitu. Bintang Timur. Waduh. Bintang Timur. Aku keinget ini lagi malah komunisme. Bukan ya, beda ya. Nah, loji ini tuh ada nama Belandanya. Namanya tuh Ed Hagstad. Nah, dan ini tuh punya arti. Artinya tuh kami masih berada di sini. Nah, waduh. Deep meaning banget ya. Waduh. Artinya sangat dalam. Mereka nggak bisa move on. Nggak bisa move on. Kayak kamu ya. Iya, dibuka. Jelek. Oke. Nggak bisa, lanjut. Nggak bisa. Ya, pokoknya di Gedung Bapenas. Terus habis itu gedung ini tuh emang kalau dari luar terlihat seperti gedung umumnya kan, kayak masih bagus gitu. Begitupun di lantai dasar. Tapi kalau kamu kita masuk ke lantai 2, kita tuh bisa lihat pemandangan khas Freemason. Di mana tuh ada aula dengan aura gotik yang katanya sih dulu tuh tempatnya para Masonik berkumpul. Itu tuh nggak sih yang kayak papan catur gitu tuh nggak sih lantainya? Iya benar-benar. Nah itu kan identiknya dengan Freemason, papan iya catur. Lagi. Lantai-lantai papan catur tuh, wah. Lantai 2 ya?
lantai 2. Ayo kita berkunjung yuk. Abis nih ya. Oke, sikat. Buat membuktikan gitu. Iya, kita langsung vlog gitu ya. Iya, boleh. Setuju. Oke, langsung lanjut. Ada lagi satu lagi yaitu daerah Menteng. Daerah Menteng ini yang buat aku pas lihat kemarin di Google Maps bener juga gitu ya kan. Jadi katanya kalau kita lihat kawasan Menteng di Jakarta Pusat ini ya teman-teman semua ya, kalau dilihat dari atas atau kita lihat dari misalkan kita kalau buka Google Space atau Google Earth itu kan bisa lihat dari atas kan. Iya benar. Kalau kita lihat itu katanya daerah Menteng dan sekitarnya itu adalah lambang dari kepala kambing Baphomet. Itu yang kita bahas di Illuminati. Iya, kepala kambing, badannya manusia gitu kan. Si sate kambing itu. Nah, itu adalah lambang dari daerah Menteng. Dan karena emang dulu tuh daerah Menteng itu emang daerah pusatnya, apalagi Jakarta Pusat kan. Namanya juga Jakarta Pusat. Iya, benar. Pasti pusatnya juga, dan juga Batavia dulu kan Jakarta. Masuk banget dong Freemason ada di sana. Dan juga katanya Bappenas ini berada di bagian kepalanya dari kambing itu. Wow. Dari Baphomet itu. Jadi artinya apa? Bappenas itu emang jadi pusatnya perkumpulan masonik itu. Nah, begitu aja tuh Smart Viewers di rumah. Gimana teman-teman Smart Viewers? Apakah udah percaya sama teori-teori dari kita? Iya, semoga kasih di kolom komentar kali ya. Kolom bener. komentar boleh banget ya teman-teman, kasih pendapat mengenai Freemason itu sendiri. Yes, bener banget. Nah, buat teman-teman Smart Viewers di rumah, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube channel Binus TV and Binus TV Club. Yes, betul banget Emma. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk follow sosial media kita @binus.tv dan juga @binus.tv Club, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi yang ada di YouTube supaya bisa dapat notif dari episode-episode selanjutnya. Betul. Dan gue Emma. Gue Matthew. Peace out.